Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel YouTube Geografi, yang mana pada kesempatan kali ini aku bakalan bikin podcast bareng temen aku yaitu Rahaldi Taher. Yang mana tema di sini adalah kita bakalan mendengar cerita Taher memulai karir di pertambangan emas. Yang mana Taher ini sedang mengikuti MYTP atau Merdeka Young Talent Program. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita lihat videonya. Oke, selamat malam Taher dan teman-teman semua. Pada malam kali ini, aku dan Taher pengen ngobrol ini terkait ceritanya Taher, yang mana Taher memulai karirnya di tambang emas itu. Untuk saat ini, Taher sedang menjalankan program MYTP ya, Her? Betul. Benar seperti ya, di Merdeka Young Talent Program. Nah, sebelum kita bahas terkait MYTP, mungkin dari Taher bisa perkenalan diri dulu lah. Bisa jadi terkait background pendidikan, pengalaman kerja, magang, dan sebagainya bisa di-share lah ke teman-teman semua. Oke, malam semuanya. Perkenalkan, aku Muhammad Rahaldi Taher. Teman-teman biasanya manggil aku Taher. Saat ini aku bekerja sebagai Merdeka Young Talent Program Class of 2022 di Merdeka Copper Gold di Departemen Geoscience. Untuk background pendidikan sendiri, sebelumnya aku menempuh jurusan teknik geologi ya dari Institut Teknologi Bandung angkatan 2016. Alhamdulillah lulus di Oktober 2020. Untuk pengalaman kerja sendiri, saat kuliah itu aku sempat magang sebagai tim eksplorasi di PT Antam untuk prospek emas mereka di Cibaliung, Banten. Selanjutnya setelah lulus dari ITB, aku mengikuti MT lah namanya, MT Management Trainee di BUMA sebagai BUMA Management Development Program di Departemen Engineering. Oke, berarti dari ceritanya Taher tadi, dari perkenalan Taher tadi dijelaskan bahwa Taher merupakan alumni dari S1 Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung ya, Her? Betul. Nah, mungkin sebelum kita bahas masalah yang lain, aku penasaran nih terkait background pendidikan kamu yaitu di teknik geologi. Nah, mungkin bisa nggak sih share ke teman-teman alasan kamu milih geologi atau merasa terjebak atau cuma sebatas random aja pas waktu awal kuliah dulu gitu? Kenapa milih geologi? Wah, kalau nanya kenapa milih geologi, panjang ceritanya nanti. Simpelnya sih sebenarnya aku tipe orang yang suka jalan-jalan ya, suka explore lah, terutama jalan-jalan di alam. Meskipun ya sebelum kuliah pun aku belum pernah sebenarnya, jarang lah explore alam itu, tapi sering kayak main ke kampung ayahku di Lampung. Jadi mungkin berangkat dari situ aku ngerasa kayak enak cari jurusan yang ntar saat lulus pekerjaannya bakalan banyak explore di alam lah. Selain itu, saat SMA pun aku mengikuti Olimpiade Kebumian di SMA aku dan sempat mewakili Lampung ke tingkat nasional. Memang jadi dari situ sudah sempat kenal juga beberapa ilmu-ilmu dasar mengenai geologi ya di kebumian. Jadi saat memilih studi lanjut di S1 ITB, ya tanpa ragu ambil FITB lah, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Supaya ya ilmu yang dapetin pas SMA itu nggak hilang aja gitu, nggak luntur. Ya sama untuk menuhin hobi aja, jalan-jalan ke alam. Gitulah, dua alasan utamanya. Oke, berarti emang dari dulu udah tahu lah ya, maksudnya emang tahu passionnya di mana, di kebumian, terus tahu juga ketertarikannya di mana, di alam gitu. Nah, berarti emang di FITB itu kamu nargetin di geologi ya? Atau terserah yang penting di bidang kebumian gitu jurusannya? Ya mungkin ya untuk teman-teman sendiri ya, untuk ITB lah secara umum sendiri memang saat kami di tingkat 1 itu masih di tahap fakultas kan, tahap persiapan bersama, belum masuk ke jurusan atau program studi. Kalau dari aku sendiri sih memang saat milih FITB ITB itu memang berniat untuk mengambil jurusan geologi, meskipun ada alternatif untuk mengambil jurusan geodesi.
Tapi ya setelah diskusi sama orang tua dan juga kawan, akhirnya mutusin ya udahlah ambil aja geologi. Oke, berarti tadi berdasarkan cerita Tahir juga dari SMA juga ikutan Olimpiade ya, Olimpiade Ya. Kebumian. Nah, Hmm. terus berarti selama kuliah kamu juga sempat mengikuti lomba atau kegiatan terkait kegeologian gitu ya, atau cuma sebatas kuliah, organisasi atau apa gitu? Gimana ya? Ya ini mungkin sedikit lucu lah ya. Jadi ngerasa pas udah keterima di ITB itu Uh, ya rasanya udah lega kan, udah kayak oh, oke lah kita udah gak ada beban lagi gitu kan aku sebagai mahasiswa. Jadi hampir selama 2 tahun aku kuliah di ITB itu aku banyak lebih ke arah kuliah main gitu. Jadi ikut teman main kemana, ikut kalau memang nggak ada ajakan kawan kemana, ya udah di kamar aja nonton film, nonton anime, main game, tiduran. Selama 2 tahun lah sampai ke tingkat 2 berarti. Iya, sampai ke tingkat 2. Namun pas udah di tingkat 3 mulai ngerasa jenuh. Kayak kok gini aja sih jadi mahasiswa ITB gitu kan. Padahal udah jauh-jauh udah susah mau nembusnya pas dulu SMA. Ya dari situ mulai berpikir ya cobalah. Dulu aku SMA sempat ikut-ikut lomba juga, coba di ITB ini aku coba ikutin lagi, cari-cari. Meskipun ya dari berbagai perlombaan awal aku ikutin nggak ada satupun yang tembus. Maksudku aku lebih banyak perlombaan aku coba daftar itu perlombaan paper atau penelitian lah. Udah lebih dari 10 mungkin hitungan jari tangan lah ya, dari tangan ini. Itu paperku nggak satupun yang tembus. Ya akhirnya sampai di suatu titik ya mungkin alhamdulillah ya, rezeki dari Allah kan, aku sama kawanku paper pertama kami tembus dan itu luar biasanya kami ke Malaysia. Wah, Ya, ya jadi dari ya. situlah bisa dikatakan apa ya? Ya titik dari takdir aku coba-coba bikin tim penelitian di ITB bareng kawan-kawanku dan juga beberapa dosen di teknik geologi. Gitu sih. Jadi setelah selesai paperku yang di Malaysia itu, aku mulai bentuk tim lagi sama beberapa kawanku. Nah akhirnya mulai banyak kami lolos conference mana, ikut lomba apa, conference paper kami rata-rata kaitannya sama ke gunung apian ya, ke gunung apian dan geologi tata lingkungan. Kalau untuk perlombaan ya selain conference memang perlombaan paper, biasa beberapa kampus banyak juga yang ngadain perlombaan paper. Selain itu terakhir ya mungkin yang relate sama kondisiku sekarang kerja di tambang emas di Merdeka Copper Gold adalah dulu aku pas kuliah tingkat 3 itu sempat ikut Gold Exploration Competition yang diselenggarakan oleh Society of Economic Geology ya di Unpad. Alhamdulillah dapat juara 3. Jadi dari situ sudah dapat gambaran lah eksplorasi emas tuh kayak gimana sih. Gitu sih. Oke, berarti dari cerita kamu tadi, selama kuliah istilahnya juga sering lah awalnya mungkin lebih tertarik pada main-main, terus ujung-ujungnya menemukan ketertarikan lagi ya. Istilahnya tuh kayak membangkitkan semangat lagi nggak sih? Dulunya kan juga sempat sering ikutan lomba ya pas sekolah. Terus akhirnya bikin research lagi bersama tim kamu di kuliah dan terus ngikutin walaupun awalnya gagal dan akhirnya berhasil di beberapa conference. Dan dari situ juga kamu juga dapat insight lah ya istilahnya terkait pertambangan emas itu seperti apa itu. Oke, berarti kita udah bahas terkait masa lalu Tahir lah ini istilahnya. Nah sekarang kita beralih ke masa sekarang gitu. Mungkin kalau sekarang kesibukan kamu apa ya Her? Saat ini itu kesibukannya apa? Kalau untuk kesibukan saat ini ya bekerja sebagai manajemen trainee ya, sebagai Merdeka Young Talent Program MYTP Class of 2022 di Merdeka Copper Gold. Fokusnya di situ sih untuk sekarang, memang paling mungkin bekerja hal sampingan sih nulis ya, mungkin nulis cerita sendiri gitu. Tapi ya kesibukan banyak waktu di pekerjaan utama di MYTP. Oke, berarti selain fokus ke MYTP, Tahir juga
punya hobi lah ya istilahnya, Iya. punya ketertarikan di penulisan gitu. Berarti sempat publish juga ya terkait penulisan ini atau cuma di keep sendiri gitu? Kalau penulisan lebih ke arah ini sih sebenarnya, bentuk apa ya, apresiasi ke diri sendiri sama refleksi cerita-cerita di saat kuliah kemarin. Selain itu kalau untuk publish sih lebih ke arah ngirimin ke ini sih ya, ke keluarga dekat sama beberapa teman dekat. Biar lebih ya bentuk apa ya, apresiasi ke mereka kalau mereka udah support aku selama aku kuliah kemarin. Jadi aku tuangkan dalam bentuk cerita. Oke, menarik ya ternyata. Ini ya Teh, ini ya Her, tadi kan kamu ngomongin masalah MYTP atau MYTP ya, Merdeka Young Talent Program. Mhm. Mungkin bisa nggak sih diceritakan ke teman-teman semua MYTP atau Merdeka Young Talent Program itu program yang seperti apa gitu? Karena kan Mhm. setahu aku banyak banget ya sekarang itu perusahaan-perusahaan tambang khususnya membuka lowongan pekerjaan khususnya di bagian manajemen training itu. Dan Mhm. tentunya merekrut kita para lulusan S1 kan di sana. Nah Mhm. mungkin bisa nggak sih kasih gambaran ke teman-teman, pasti teman-teman tertarik nih, ada minat Mhm. di pertambangan emas gitu kan. Mhm. Mungkin bisa share MYTP itu programnya seperti apa gitu. Oh, oke. Mungkin aku share, pengalaman dulu ya. Informasi mengenai perusahaan Merdeka Copper Gold yang menyelenggarakan program ini. Jadi Merdeka Copper Gold itu sendiri kan, holding company ya, atau bisa dikatakan dia adalah induk perusahaan dari beberapa anak usaha. Nah, Merdeka Copper Gold ini sekarang ada dalam kondisi yang berkembang pesat, baik dari segi anak usaha yang terus bertambah, segi project yang terus bertambah juga, maupun dari segi ekspansi usaha lainnya ya. Jadi dari situlah Merdeka merasa perlu adanya regenerasi untuk pertumbuhan mereka ke depannya, mencari bibit-bibit unggul dari para fresh graduate untuk menjadi pemimpin atau top level manager mereka di masa-masa yang akan datang. Jadi Merdeka sendiri itu baru membuka MT-nya ya, MYTP itu kan MT ya. Itu batch satunya tahun 2020, meskipun penerimaannya di 2021. Jadi bisa dikatakan Merdeka baru benar-benar membuka MT-nya. Jadi aku sendiri sekarang ini di batch kedua, angkatan kedua. Di atasku cuma ada satu angkatan di batch 1. Nah, untuk programnya sendiri memang secara durasi di 2 tahun ya. 2 tahun yang mana masing-masing anak-anak MT ini atau MWTP ini itu akan melakukan rotasi. Namun yang uniknya adalah rotasinya itu lebih umumnya kebanyakan adalah rotasi di site. Jadi sudah kayak aku di Departemen Geoscience. Rotasiku itu akan tetap di Geoscience, namun akan berotasi di set-set Merdeka yang sekarang sudah dieksplor lah. Kayak kita punya 3 site yang nanti akan dikunjungi oleh Geoscience. Itu ada di Tujuh Bukit di Banyuwangi Jawa Timur, kemudian di Pulau Wetar di Provinsi Maluku, dan terakhir ada di Pani di Provinsi Gorontalo. Meskipun ada juga beberapa departemen lain yang mungkin rotasi setnya itu tidak sama dengan Geoscience. Jadi itu yang uniknya juga, kita tuh disebar anak-anak MT-nya. Disebar ke semua site sesuai dengan learning plan ya. Kami punya kurikulum pembelajaran yang dibuat langsung oleh user kami. Dalam hal ini user kami adalah, kalau aku sendiri ya, itu adalah Executive General Manager untuk di Geoscience-nya di Merdeka Copper Gold. Jadi dari beliau, dari userku itu membuat learning plan yang diserahkan ke kami anak-anak MT-nya, dan itu akan dikoordinasikan dengan kami mendapatkan mentor di setiap saat itu. Saat rotasi kami akan mendapatkan mentor yang nanti akan membantu untuk pengembangan kami sesuai dengan learning plan yang telah disetujui bersama. Oke, menarik banget ya program manajemen trainingnya.
Mungkin aku pengen nanya sih, Her. Tadi kan kamu bilang kamu di section atau divisi geoscience ya. Nah, sebenarnya Ya. dari MYTP itu sendiri itu ada berapa section sih? Dan mungkin bisa nggak sih kasih gambaran dikit lah, mungkin geoscience itu dia terkait apa, terus section lain terkait apa gitu. Ya. Jadi untuk 2 batch ya, ini ada sedikit perbedaan antara batch 1, kakak-kakak seniorku, itu MITP-nya atau MT-nya ini hanya membuka dua departemen, yaitu Geoscience dan Project. Namun di angkatanku sekarang, di batch 2, mereka membuka 4 departemen. Ada Asset Management, kemudian ada Geoscience, kemudian ada Project, dan ada satu yang unik adalah adanya kebutuhan dari site, ini request, yaitu dari BSI, Bumi Sukses Indo. Jadi anak usaha dari Merdeka juga menerima MT, dan kawan-kawanku yang diterima sebagai MT di Bumi Sukses Indo itu, mereka tidak mengalami rotasi ke set-set lain. Ya betul, kalau untuk kawan-kawanku yang berada di bawah naungan BSI, Bumi Sukses Indo itu, mereka tidak mengalami rotasi site, hanya di 7 Bukit ya, di Banyuwangi. Beda sama kawan-kawan dari departemen lain seperti aset, geoscience, project, yang memang nanti akan mengalami rotasi ke beberapa set-set Merdeka. Jadi buat yang proses rekrutmen Merdeka ya, Merdeka sendiri sih sebenarnya cukup terbuka ya untuk program rekrutmen MYTP ini. Jadi teman-teman itu bisa mengakses informasi mengenai Merdeka, mengenai MT ini, baik di LinkedIn, pas di-post di LinkedIn, di Instagram sendiri bisa di-follow juga di Instagram Merdeka, baik di Merdekanya maupun di Instagram MYTP sendiri. Nah, setelah tahu info mengenai program MYTP ini, akan ada beberapa formulir atau dokumen yang diperlukan untuk update, untuk dikirimkan ke pihak Merdeka. Ya hampir sama lah seperti daftar kerja pada umumnya. Ada CV, transkrip akademik, ijazah, seperti itu. Nanti mungkin ya teman-teman saat mengetahui ada informasi mengenai program MT ini, baiknya dibaca secara seksama mengenai dokumen-dokumen apa saja yang perlu diperhatikan atau dikirimkan. Contohnya mungkin ada sertifikat TOEFL gitu, atau bahkan mungkin beberapa kawan yang bisa bahasa Mandarin bisa melampirkan kecakapan bahasa Mandarinnya, seperti itu. Setelah submit aplikasi, nanti akan ada panggilan untuk interview, nanti akan ada panggilan untuk tes psikotes. Jika CV atau aplikasi dari kita itu lolos dari screening dari teman-teman Merdeka. Nah, untuk di tahap psikotesnya ini sendiri, kemarin itu ada 2 tahap. Tiga tahap, termasuk tes kecakapan bahasa Inggris. Jadi untuk yang tes psikotes yang pertama, itu seperti tes psikotes biasa, ya mungkin seperti teman-teman lain pernah ikuti juga, ada yang penalaran numerik, penalaran kosakata, seperti itu. Kemudian ada tes kecakapan bahasa Inggris. Nah, untuk Merdeka ini, kecakapan bahasa Inggrisnya kemarin itu kita ikutnya standar TOEIC. Jadi hanya fokusnya ke listening and reading. Setelah lolos tahap psikotes dan tes kecakapan bahasa Inggris, nanti akan ada tes selanjutnya, yaitu gamification, atau hampir sama kayak tes psikotes, namun dikemas dalam bentuk permainan. Jadi akan ada beberapa instruksi yang dikemas dalam bentuk permainan, yang nanti akan dilaksanakan oleh teman-teman untuk mengikuti instruksi itu seperti apa. Yang ini menurutku cukup menantang di tahap tes psikotes ini. Dari 3 tes sebelumnya, dari 2 tes sebelumnya yang aku sebutkan, itu tes psikotes dan tes kecakapan bahasa Inggris. Tes ketiga ini yang menurutku cukup menantang, cukup sulit, karena ya baru pertama kali juga sih aku ikut tes yang ada gamification-nya. Nah,
kalau setelah lulus tes psikotes, besoknya dilanjut dengan interview HR. Nah, ini juga yang mungkin perlu teman-teman siapkan. Karena saat di interview HR ini, biasanya dari tim HR Merdeka akan meminta kita yang diwawancara itu dalam bahasa Inggris, full English, atau enggak minimal bilingual lah. Meskipun tetap ditekankan di awal untuk menjawabnya dalam bahasa Inggris. Nah, ini juga yang menurutku cukup menantang. Dan ini ya memang karena Merdeka sendiri banyak beberapa uh, top-top level manajernya, baik di HO maupun di SET itu memang berasal dari luar negeri atau ekspatriat. Jadi diharapkan anak-anak MT-nya saat berkomunikasi mereka tidak mengalami kendala bahasa. Nah, jadi kembali ke interview HR itu, kita interview HR-nya ya seperti biasa sih, mungkin kayak interview HR pada umumnya. Jadi untuk interview HR-nya itu hampir sama seperti diminta perkenalan diri, termasuk juga keluarga, kemudian juga ditanya mengenai pencapaian terbesar kita dalam hidup, dan juga kegagalan yang pernah kita lalui selama ini. Lalu dari pencapaian dan kegagalan itu bagaimana kedua hal tersebut membentuk kita hingga saat ini. Kemudian juga ada diminta pengalaman kerja, mungkin buat teman-teman yang sudah sempat bekerja, ataupun buat teman-teman yang memang baru lulus, bisa sampaikan pengalaman magangnya, diceritakan secara detail seperti apa. Dan juga mungkin saran dari diriku adalah saat menceritakan pengalaman kerja ini, mungkin teman-teman bisa sampaikan hal apa yang teman-teman improve, atau hal apa yang teman-teman tingkatkan selama pengalaman teman-teman magang atau kerja sebelumnya. Karena memang itu mungkin jadi salah satu nilai tambah lah ya. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai proyeksi karir ya. Proyeksi karir berapa tahun ke depan. Kemudian ditanya beberapa sedikit mengenai Merdeka. Seperti Merdeka itu apa. Kemudian komoditasnya apa aja. Setnya di mana aja. Yang semua mengenai Merdeka itu bisa teman-teman akses secara resmi di website Merdeka. Nah, baru nanti setelah itu akan ada beberapa pertanyaan mengenai kerja sama tim. Jadi kita tuh yang berfokus kerja di tim atau sendiri, kemudian pengalaman sebagai anggota tim, pengalaman sebagai ketua tim, dan juga selama bekerja dalam tim, apakah kita pernah menemui konflik dan bagaimana kita menangani konflik tersebut. Terakhir adalah pertanyaan mengenai tingkat kreativitas. Jadi ini unik juga sih. Jadi dari tim HR itu sempat menanyakan mengenai di level berapa sih kreativitas kita, alasannya kenapa, dan coba dibandingkan dengan rekan kerja yang lain. Nah, setelah interview HR itu bisa akan ada jeda waktu sih, mungkin seminggu lebih. Kalau aku kemarin seminggu lebih sebelum masuk ke interview user. Untuk Merdeka sendiri, mereka cukup ini ya, terbuka ya mengenai tahap-tahap tesnya. Jadi untuk di interview user sendiri, mereka mengupload nama-nama kandidat yang lolos ke interview user di IG mereka sendiri, di IG Merdeka. Nah, jadi untuk user ini, aku kemarin itu sudah disesuaikan sama departemen yang akan dimasuki. Aku nggak tahu awalnya, aku masuk ke departemen mana. Jadi pilihan departemennya itu berdasarkan pemilihan dari user, bukan dari kita daftar ke departemen apa gitu. Meskipun aku background-nya geologi, beberapa kawanku yang background-nya geologi pun ada yang ditempatkan di BSI, di Bumi Khusus Indo, ataupun di project. Jadi tidak serta-merta langsung diplotkan di geoscience. Jadi berdasarkan pemilihan user. Nah, ini yang menantang dari interview user ini adalah userku 2 orang ekspatriat. Ya, dua-duanya GM ya, eksekutif GM di Merdeka, di Geoscience dan juga di Orbadi Knowledge ya, kalau tidak salah. Dua-duanya ekspatriat, jadi memang sudah diinfokan oleh tim HR beberapa hari sebelumnya untuk menyiapkan percakapan dalam full English, dalam bahasa Inggris secara penuh.
Yang ini jadi tantangan tersendiri juga buat aku. Karena ya meskipun aku yakin semua kemampuan bahasa Inggrisku, namun aku nervous lah karena ini pengalaman pertama interview dengan ekspatriat. Jadi kadang-kadang ada beberapa pertanyaan yang aku bingung jawabnya gimana, atau bingung jawabnya dalam bahasa Inggrisnya gitu. Ya gitulah. Nah, untuk user ini sendiri, kalau sebelumnya itu kedua userku itu lebih banyak bertanya mengenai soft skill dibandingkan di luar teknis ya. Jadi lebih banyak ke arah cara kerja sama tim, cara mencari dukungan dari anggota tim, kemudian pengalaman organisasi, pengalaman memimpin tim. Jadi memang ditekankan ke arah soft skill kita. Nah, kemudian setelah diberikan pertanyaan oleh user, aku juga diberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, ini juga mungkin menjadi salah satu saranku adalah teman-teman bisa aktif bertanya ke usernya untuk menunjukkan bahwa teman-teman itu memang antusias untuk mengikuti program ini. Setelah user, yang cukup unik dari interview userku itu adalah pengumuman interview user itu cepat. Jadi aku aku melakukan interview user hari H, besoknya aku udah dihubungi bahwa aku lulus ke program MYTP ini. Jadi cukup cepat lah jeda waktu antara user dan pengumuman kelulusan. Baru setelah interview user, nanti teman-teman nanti akan diminta untuk melakukan medical check up lah, MCU, untuk memastikan bahwa kondisi fisik itu memang mumpuni lah untuk melakukan pekerjaan di tambang. Oke, terima kasih Taher. Ternyata prosesnya lumayan panjang ya. Itu total durasinya berapa bulan, Her? Untuk dari awal tadi hingga selesai, hingga MCU? Hitung-hitunganku itu kayaknya sih, kalau ini ya yang dari tes psikotesnya ya, Ya, itu paling sebulan lah. 1 bulan. Ya, 1 bulan. Berarti keseluruhan prosesnya 1 bulan lebih lah ya? Iya, sekitar 1 bulanan. 1 bulanan. Oke. Lumayan detail ya tadi penjelasan dari Taher terkait proses rekrutmennya gitu. Nah mungkin dari kamu bisa kasih ini share kayak tips and trick. Sebenarnya tadi ada beberapa udah kamu share ya, cuma mungkin lebih spesifiknya kamu Hmm, ulangin lagi hmm, tips and trick nih buat yang ingin daftar MYTP ataupun MT yang di sektor yang sama gitu. hmm. Oh, oke. Mungkin kalau tips and trick dari aku ya, yang pertama sih pastikan bahwa dokumen yang diperlukan itu sesuai. Jangan sampai ada dokumen yang diperlukan harus dikirimkan atau di-submit itu ternyata tidak terkirim, atau salah kirim atau salah penamaan. Jadi ya tolong tuh dipastikan, karena terkadang hal sepele seperti itu bisa mempengaruhi, karena itu memang di bagian tahap awal banget kan. Kemudian mungkin juga dari CV ya. CV mungkin baiknya teman-teman tekankan bukan hanya bukan hanya menuliskan pengalaman organisasi maupun pencapaian yang pernah dilakukan, namun juga deskripsinya. Jadi deskripsi dari pencapaian yang pernah dilakukan itu apa, kayak mungkin teman-teman ikut lomba apa, lalu lomba itu ngapain, dapat juara berapa, kemudian ikut organisasi jadi ketua mungkin, jadi ketua kerja ngapain, atau mungkin aktif di penelitian, seperti itu untuk CV ya kalau dari saya. Nah, selanjutnya kalau untuk yang tahap psikotes, mungkin karena kalau seandainya psikotesnya nanti masih online ya, ya teman-teman kondisikan dengan lingkungan sekitar lah. Cari lingkungan atau ruangan yang memang memungkinkan untuk melakukan psikotes dengan tenang, santai, tanpa gangguan sama sekali. Karena terkadang teman-teman bukan karena nggak bisa ngerjain soalnya, tapi terganggu oleh kondisi di luar, jadi terdistraksi.
Beda kan kalau offline itu pasti udah dikondisikan sama penyelenggaranya. Mungkin juga ya coba beberapa tes psikotes yang sedikit berbeda lah. Pada umumnya mungkin kayak tadi aku baru tahu kalau ternyata psikotes itu ada bentuk gamification, mungkin seperti itu. Nah, untuk yang tes bahasa Inggris, ya itu kembali ke diri masing-masing ya. Untuk kemampuan bahasa Inggris itu kalau minimal ya kalau teman-teman pernah ngambil TOEFL, itu insya Allah bisa lah untuk mengikuti tes bahasa Inggrisnya. Nah, untuk selanjutnya untuk tahap HR ya, interview HR, kalau dari aku sih, aku bikin list sih, ya aja di Google kan, list pertanyaan dari HR biasanya apa. Kan dari pertanyaan yang mungkin muncul itu aku list kira-kira jawabanku tuh akan seperti inilah, tapi bukan dihafal. Lebih ke arah memvisualisasikan bahwa pertanyaan A akan dijawab seperti ini. Jadi kelihatan lebih fleksibel, lebih santai saat ditanya oleh tim HR. Dan juga jangan lupa mencari tahu mengenai program itu atau pekerjaan yang didaftar, kemudian perusahaannya juga, dan juga mungkin digali lagi, eksplor lagi pengalaman-pengalaman dari teman-teman, apa sih bisa dijual gitu, apa yang bisa ditawarkan yang jadi nilai jual dari teman-teman sendiri. Kayak aku kemarin ya, aku sampaikan aku jual ke biggest achievement, pencapaianku. Pencapaiannya menjadi presenter di international conference gitu kan, di konferensi internasional. Dan juga tuh ntar bakal masuk ke proceeding. Ya seperti itulah. Kali saja pengalaman atau pencapaian yang pernah teman-teman dapatkan untuk disampaikan ke tim HR. Sama kalau di MT-nya Merdeka atau mungkin MT-MT lain juga yang mensyaratkan dari awal fasih berbahasa Inggris, ya mungkin teman-teman bisa latihan juga untuk menjawab dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya untuk user ini mungkin ya akan berbeda-beda ya, tergantung user akan seperti apa. Ada user yang mungkin yang bakalan tanya ke teknis, sama ada juga yang lebih ke arah soft skill. Jadi ya disiapkan saja, hampir sama kayak di interview HR tadi. Kira-kira apa, tapi mungkin digali lebih dalam, didetailkan. Dan tadi sama kalau dia memang disyaratkan dalam bahasa Inggris, ya teman-teman latihan dalam bentuk percakapan bahasa Inggris. Mungkin bisa dengan kawannya atau mungkin dengan saudaranya gitu. Kalau aku sih kemarin ya karena di site kan bekerja kan posisinya ya latihan itu lebih ke arah latihan sendiri sih jadinya, lebih ke arah visualisasi aja dalam pikiran kira-kira bakalan berbicara seperti ini, gitu. Yang terakhir untuk tahap MCU, ya itu juga jangan disepelekan juga sih sebenarnya ya. MCU itu ya mungkin kalau terkadang ada beberapa standar mungkin berbeda antara beberapa perusahaan. Tapi yang penting ya teman-teman yakin dalam kondisi sehat saat MCU itu ya insya Allah ya kalau kondisi sehat, terutama juga tidak ada penyakit yang berbahaya gitu kan, untuk penyakit bawaan yang bisa mengancam pekerjaan maupun nyawa sendiri, insya Allah lolos di tahap MCU. Itu ya, sama terakhir ya jangan lupa berdoa, minta restu ke orang tua, sama ya yakin kalau seandainya bisa melewati tahap-tahap rekrutmen itu sendiri. Itu sih. Oke, terima kasih Taher atas tips and triknya buat teman-teman yang pengen daftar MYTP ataupun MTMT yang di bidang yang sama ya. Oke, mungkin kita udah bahas banyak ya Her dari tadi. Mulai dari masa lalu kamu, kayak pengalaman kamu di lomba, pengalaman kamu di perkuliahan, terus kesibukan kamu saat ini, bercerita juga terkait NYTP juga, secara detail tahapannya, prosesnya, dan sebagainya. Mungkin kita sudah berada di ujung sesi sharing malam ini ya. Nah, sebelum menutup sharing season kita pada malam ini, mungkin dari kamu bisa kasih closing statement Her, buat para audiens, buat aku juga terutama, dan buat teman-teman semua. Gitu. Oke. Mungkin aku ngambil buat closing statement-nya lebih ke arah ini ya.
Satu aku ngambil dari quotes lah ya, quotes tokoh. Yang kedua dari pengalaman sendiri lah. Jadi yang pertama aku ngambil dari ucapan salah satu pendiri Alibaba Group ya, Jack Ma. Orang pintar itu, kata Jack Ma ini ya, orang pintar itu akan berfokus pada hal-hal yang ingin dicapainya. Namun orang bijak itu akan berfokus pada hal-hal yang tidak ingin dicapainya. Jadi dari Jack Ma itu menekankan ya kita tidak perlu fokus pada hal-hal yang memang tidak kita inginkan gitu. Kita buanglah dalam tanda kutip. Yang kedua, nah ini dari pengalaman pribadi, seperti inilah, quotes juga sih jatuhnya. Yang aku sampaikan bahwa saat teman-teman mengejar mimpi, teman-teman tuh ya cukup yakin sama diri, berkata bahwa ini bukan tentang sejarah saya sebelumnya, it's not about a history, namun juga bukan tentang idealisme dari diri kita, it's not about an idealism, but it's about a dream, tentang mimpi, impian. Karena kalau teman-teman mungkin baca juga gitu ya, buku Seven Habits ya, Seven Habits for Effective People itu dari Stephen Covey itu, habit keduanya adalah begin with the end of mind. Teman-teman memvisualisasikan bahwa saat berapa tahun ke depan atau mungkin sudah di akhir hayat, itu teman-teman akan seperti apa sih orangnya. Nah, itu mungkin jadi impian yang harus kita kejar. Dari situ baru kita bisa atur step by step untuk mencapai impian itu. Itu sih. Oke, terima kasih Taher atas closing statement-nya. Sangat-sangat keren lah ya, quotes yang kamu share ke kita semua. Mungkin bisalah kita sama-sama kasih tepuk tangan nih buat Taher. Thank you so much. Makasih. Udah sharing banyak terkait MYTP dan experience kamu tentunya di dunia pertambangan ya. Nah, mungkin untuk sharing session malam ini kita cukupkan di sini aja ya. Semoga kedepannya kita bisa ngobrol banyak lagi, bisa sharing banyak hal. Dan semoga nanti Taher, berhubung Taher besok udah flight ya teman-teman. Jadi semoga dilancarkan perjalanannya. Amin. Semoga selalu diberi kesehatan dan dipermudah segala urusannya. Amin. Makasih banyak ya Her untuk malam ini. Semoga apa yang kita diskusikan, kita bahas bisa bermanfaat untuk semua orang. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu tadi sharing season kita bersama Taher yang mana membahas terkait pengalaman dia mengikuti NYTP memulai karir di tambang emas. Tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua dan semoga aku bisa lebih produktif ke depannya membuat konten-konten yang bisa bermanfaat. See you.